Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan meneruskan pendalaman Alkitab tentang Yakobus pasal 5. Nah, sebelum kita masuk dalam pendalaman, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Menyerahkan pendalaman Alkitab dalam tangan Tuhan, kami berdoa, pemaparan maupun diskusi yang ada menjadi berkat buat seluruh pendengar yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan Yakobus pasal 5 ayat 2-6. Demikian bunyinya, kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perak sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan buruh yang telah menuai hasil ladangmu itu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Kita akan coba melihat lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Nah, di sini kita melihat satu hal, yaitu bahwa kata busuk itu berarti sepein dalam bahasa Yunani. Itu berarti gigitan ular yang menyebabkan seseorang haus terus-menerus. Itu berita dalam mitologi Yunani. Nah, kemudian kita melihat seperti yang sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Dan ini menunjuk kepada roh keserakan yang ada pada orang kaya, yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Ya. Saya tidak akan bicarakan terlalu lama mengenai hal ini. Nah, kita akan teruskan lagi. Nah, arti kedua dari sepein itu adalah luka yang baunya busuk. Ya. Jelas ini kalau kata busuk, luka itu busuk berarti luka yang sekian lama tidak bisa diobati lalu keluar bau busuk yang menyengat. Nah, ini menunjuk kepada orang-orang yang punya kuasa, menunjuk pada orang-orang yang kaya, yang menghalalkan segala cara demi memperoleh harta yang lebih banyak. Mereka tidak memperhitungkan atau mereka tidak memikirkan nama baik. Yang penting saya bertambah kekayaannya, lalu masa depan itu menjadi sebuah masa depan yang tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Jadi dengan lain kata, sepein ini dalam arti yang kedua adalah orang yang tindakannya sebetulnya melawan hukum, tindakannya tidak berperi kemanusiaan, dan dia itu merupakan perbuatan yang menjadi omongan banyak orang. Tapi dia tidak peduli. Jadi dengan lain kata, sepein ini menunjuk pada orang yang tidak memperhitungkan nama baik. Yang penting banyak untung, yang penting banyak harta. Nah, kita akan coba melihat di dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Amsal kan merupakan tulisan dari seorang raja yang bijaksana yang bernama Salomo. Dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik
lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Jadi Salomo memberi nasihat kepada seluruh orang Israel. Apa artinya punya banyak kekayaan kalau namamu busuk, namamu cemar? Tidak ada artinya. Itu sebabnya dia berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Itu sebabnya lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi punya nama baik, punya attitude yang menjadi bahan pembicaraan orang daripada punya kekayaan, tapi omongan masyarakat itu negatif terhadap diri kita. Nah, sebuah contoh, ada seorang raja di Israel yang kaya, tapi tindakannya itu tidak membawa nama baik raja itu. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 9 sampai yang ke-10. Dalam surat itu ditulis demikian, maklumkan puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh juga 2 orang dursila duduk menghadapinya. Mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Ini kisah mengenai keinginan daripada Raja Ahab untuk memiliki kebun yang ada di sebelah taman raja. Nah, kebun anggur itu milik dari Nabot. Nabot berkata, aku tidak bisa menjual harta pusaka. Itu tidak boleh. Jadi aku dibayar berapapun tidak akan lepaskan tanah ini. Nah, kemudian dengan dibantu oleh Isabel, direkaya sebuah cara di mana di hadapan rakyat, di hadapan para penatua, Nabot difitnah. Dia menghujat Tuhan, dia menghujat raja. Itu 2 kesalahan yang besar di Israel. Karena itu 2 saksi yang menyampaikan fitnah itu kemudian menyebabkan seluruh rakyat bersama-sama merajam Nabot. Lalu kebun itu dirampas. Nah, di sini kita melihat ada sebuah cara memperoleh harta orang lain, memperoleh kekayaan orang lain dengan cara yang busuk, dengan cara yang tidak baik. Ahab merupakan raja yang dalam pertempuran-pertempuran di masa mudanya dia sukses. Tetapi menjelang akhir hidupnya dinodai dengan tindakan atau peristiwa pembunuhan terhadap Nabot. Berarti pembunuhan terjadi, fitnah terjadi, perampasan tanah terjadi. Jadi di sini kita melihat Spain itu merupakan, dalam arti yang kita bicarakan malam hari ini, merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan nama baik. Mau namanya cemar, mau namanya rusak, tidak ada masalah. Yang penting aku dapat harta itu, aku dapat kedudukan itu. Itu yang saya sampaikan kepada saudara pada bagian pertama. Ya, baiklah. Berarti Pak Gun, ini kita kan sedang menjelaskan atau mereview kembali mengenai Spain. Ya, arti dari Spain ya. Yeah. Jadi Spain adalah sebuah situasi di mana ada orang-orang yang demi mendapatkan harta, kemudian mereka melakukan dengan cara-cara yang tidak baik ya. Dan arti daripada Spain itu adalah serakah, atau orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dan dia menginginkan lebih
banyak lagi. Dan kemudian ada kecenderungan untuk serakah dan ada kecenderungan juga untuk kemudian dia menjadi kejam, begitu ya. Dan kemudian arti yang kedua adalah memperoleh harta kekayaan dengan cara yang sangat tidak baik, walaupun beresiko membuat namanya menjadi buruk, begitu. Tapi dia tidak peduli, yang penting dia mendapatkan harta. Jadi nggak peduli namanya jadi rusak dan sebagainya. Ya misalnya seperti mungkin kalau sekarang kita ngelihat ada koruptor yang kelihatannya walaupun ditayangkan atau walaupun dilihat banyak orang, tetapi dia nggak punya rasa malu, seperti biasa-biasa saja, begitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Gun ya. Ya, atau ada orang yang mendapatkan harta kekayaan mencari dengan kemarin itu ada dengan cara kalau sekarang mungkin rentenir, begitu ya. Riba. Dengan mengambil riba yang sedemikian merugikan orang yang miskin. Tetapi penekanannya Pak Gun adalah ini antara pemimpin atau pemimpin sebuah perusahaan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kurang diberkati. Bagaimana seharusnya orang yang mempunyai kedudukan dan mempunyai harta banyak, dia bersikap baik terhadap bawahannya, begitu. Tidak memperlakukan dengan kejam, begitu kira-kira ya. Oke. Saya pikir kita bisa melihat contoh Boas di dalam kitab Rut. Dia orang kaya, tetapi ketika Rut yang waktu itu belum kenal dengan Boas masuk di ladang daripada Boas, itu diizinkan, gitu. Lalu mengambil batang-batang jelai gandum yang tercecer untuk dibawa pulang. Itu salah satu bentuk kepedulian di Israel terhadap orang-orang itu. Jadi surat Yakobus ini tidak membicarakan orang kaya, tetapi orang kaya yang jahat. Ya. Tidak termasuk di dalamnya seperti Boas itu. Ya, jadi ada orang kaya juga yang tindakannya, kelakuannya itu sangat manusiawi kepada orang-orang yang ada di bawahnya, gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, kita menginjak kepada hal yang kedua. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa. Kalau tadi dalam bagian sampai pada ayat yang keempat, kelima itu, ini orang-orang kaya yang jahat ini hanya menindas keuangan daripada buruh-buruhnya. Tetapi ayat 6 ini sudah lebih lagi, membunuh orang yang benar. Jadi ada tindakan pembunuhan, menghukum dan sebagainya. Nah, kita akan coba lihat hal pertama adalah perjanjian lama sebetulnya memberi kepada orang Israel rambu-rambu. Bagaimana seharusnya hubungan karyawan dengan majikan, majikan dengan karyawan. Tapi khususnya lebih ditekankan bagaimana seharusnya majikan kepada karyawan. Imamat pasal 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Jangan engkau merampas, jangan kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi ada beberapa istilah. Jangan memeras. Memeras itu dalam pengertian memberi gaji kecil tetapi mengeksploiter tenaganya secara berlebihan. Lalu ada juga merampas, hak-hak dari buruh dirampas. Lalu yang ketiga, jangan kau tahan upah pekerja harian. Jadi ini yang diomong ini adalah orang yang bekerja apa ya? Mungkin kalau sekarang kalau pembantu rumah tangga mungkin itu tenaga pocokan. Tiap hari dikasih apa? Jadi ini bukan full timer yang akhir bulan diberi gaji, bukan. Ini kalau lihat ini, jangan kau tahan upah pekerja harian sampai besok hari. Jangan ditunda.
Karena dia tidak punya apa-apa. Kalau itu ditunda, akan ada masalah dalam ekonomi, dalam hal makan dan sebagainya. Jadi sudah ada rambu-rambunya itu. Ya. Lalu ayat berikutnya, Ulangan pasal 24 ayat 14 sampai 15. Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Nah ini, pekerja harian yang miskin dan menderita, jangan diperas. Baik ia saudaramu, artinya masih keluarga, maupun orang asing, bukan orang Israel, yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upah sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkan karena ia miskin supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah ini sekarang, ini hampir sama dengan atas ya, tetapi lebih mempertegas. Dia berkata, bayar upahmu sebelum matahari terbenam. Supaya dia bisa membawa sesuatu, belanja dan sebagainya, sayur, daging dan sebagainya. Itu. Supaya jangan ia berseru tentang engkau kalau engkau menunda. Ya. Dan itu akan menjadi dosa bagimu. Artinya, orang yang sudah memang miskin, ya, jangan ditekan. Orang miskin itu adalah orang yang selalu mau menerima persyaratan apapun. Karena daripada tidak bekerja, persyaratan yang berat pun akan disetujui. Nah, jangan ditindas. Tentu kita bisa membicarakan dalam kesempatan yang lain bagaimana seharusnya karyawan terhadap majikannya kan begitu. Etos kerja yang baik, lalu kemudian mengerjakan itu seperti mengerjakan kepada Tuhan dan sebagainya itu, tapi kita tidak bicarakan itu. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara tenaga buruh dan tenaga pengusaha, nah itu dua-duanya harus mendapat tempat gitu ya. Lalu satu lagi, nah ini luar biasa ini. Yeremia 22 ayat 13. Celakalah dia yang membangun istana berdasarkan ketidakadilan, anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesama dengan cuma-cuma dan tidak memberi upah kepadanya. Nah ini menunjuk kepada seorang raja Israel yang bernama Raja Yoyakim. Wah ini memang raja yang luar biasa. Ini raja yang ketika dibacakan firman Tuhan, itu lembarnya itu dia sobek lalu dia buang ke api. Ini memang raja yang betul-betul brengsek. Tidak kenal firman Tuhan, tidak kenal Tuhan, lalu tidak heran dia lebih kejam dari berita yang ada di atas. Dia mempekerjakan dengan cuma-cuma, tidak memberi upah. Padahal yang dibangun adalah istana. Wah ini luar biasa. Ini luar biasa sekali kejahatannya. Dia dicatat sebagai raja yang namanya busuk, namanya tidak baik. Jadi kita melihat sebetulnya di Alkitab sudah ada rambu-rambunya. Perjanjian lama, jangan begini, harusnya kamu begini, itu ada. Ya. Lalu hal yang berikutnya adalah kita melihat bahwa buruh itu mengalami penderitaan. Di dalam Yakobus 5 ayat 4 di sana dikatakan begini. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah di sini kita melihat sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Bukan teriakan keras. Teriakan besar itu berarti jumlah yang banyak dan kemudian keras. Itu berseru kepada Tuhan. Tuhan, jadilah hakim buat kami. Kenapa? Ayat berikutnya berkata, upah yang kamu tahan. Seharusnya diberikan tapi ditahan. Padahal dia sudah bekerja sampai pada penuaian. Jadi di sini kita melihat ada
buruh-buruh yang benar hidupnya, tapi mengalami penindasan. Nah, di dalam ayat 6, nah ini. Kamu telah menghukum dan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ayat 4 ini memberitakan ada orang kaya yang jahat, yang menahan upah. Tapi ayat 6 ini lebih lagi. Ada orang kaya yang jahat, menghukum, itu memasukkan dalam proses pengadilan. Supaya orang ini dipenjara. Lalu membunuh orang benar. Padahal dia tidak dapat melawan. Itu yang dikatakan oleh ayat 6. Jadi di sini kita melihat apa yang menjadi rambu-rambu dalam kitab Taurat. Itu tidak dijalankan. Tapi kita tidak boleh berkata semua orang kaya seperti itu. Banyak orang kaya juga yang perilakunya itu menjadi teladan bagi banyak orang. Antara lain Boas, Barsilai, atau tokoh-tokoh yang lain. Jadi tidak semuanya seburuk yang disampaikan oleh Yakobus, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Ya. Jadi, tapi ini memang kritik kepada orang-orang kaya di zamannya Yakobus. Ya. Jadi di sini kita melihat, sebelum saya ke nomor berikutnya, jadi gini, kekayaan itu sesuatu yang dikatakan busuk yang bisa hilang, dimakan ngengat, dicuri, dirampok, dan seterusnya. Jadi itu sebabnya kekayaan atau harta itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Lalu dalam kekayaan itu ketika kita lalu serakah, lalu kemudian kita bukan cuma serakah, spend kan arti pertama serakah, arti kedua adalah bau busuk. Ada tindakan-tindakan yang kejam, yang jahat terhadap orang lain demi kekayaan. Nah ini sebetulnya surat Yakobus yang memberi warning kepada kita. Kekayaan itu kan sifatnya sementara, kamu bisa hilang. Hilang itu kamu bisa hilang dalam arti kamu meninggal dunia, lalu itu sudah kamu tidak tahu apa-apa mengenai hartamu, apakah akan dikelola dengan baik oleh anak, menantu, cucu-cucu kamu. Itu pertama. Atau bisa dirampok orang, dicuri orang, hingga apa yang kamu kerjakan itu tidak ada artinya. Tetapi demi kekayaan yang fana itu, kamu melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Nah itu tragis. Artinya hanya mencari sesuatu yang fana, lalu kehilangan kekekalan. Itu sebetulnya yang mau diajarkan oleh Yakobus. Bukan cuma orang kaya yang tamak, yang serakah, lalu yang perbuatannya tidak memperhatikan nama baik. Bukan hanya itu. Yang kamu cari itu kan fana, bisa hilang, bisa rusak. Lalu kamu mempertaruhkan nama baik hanya demi yang fana itu. Lalu kamu kehilangan kekekalan. Itu hal kedua yang berarti Yakobus pasal 5 ini memberikan kepada kita rambu-rambu atau peringatan kepada orang-orang kaya, khususnya kepada pengusaha-pengusaha begitu, pemimpin-pemimpin, untuk bagaimana mereka bisa memperlakukan bawahan mereka dengan bijaksana. Ya, tadi Pak Gunawan menjelaskan bahwa di dalam Perjanjian Lama juga sebenarnya sudah diberikan rambu-rambu bagaimana tidak memeras, kemudian tidak merampas, dan kemudian tidak menahan upah daripada pekerja begitu ya. Tidak eksploitasi ya Pak Gunawan ya, karena orang tadi ada ayat yang sangat menarik bahwa orang miskin itu
nggak berdaya begitu loh. Jadi ya dieksploitasi ya karena dia butuh uang, karena dia butuh pekerjaan, ya mau nggak mau istilahnya orang Jawa bilang nerimo. Walaupun dia diperlakukan dengan tidak baik, supaya dia tetap bisa makan dan sebagainya. Nah, bagaimana ada kondisi seperti ini sebagai orang pemimpin, khususnya pemimpin Kristen, adalah bagaimana kemudian kita melihat kasus seperti ini ya. Jadi memang kita membutuhkan tenaga mereka, tetapi kita juga harus belajar untuk menghargai bahwa kalau tanpa dia juga kita tidak bisa melakukannya sendiri begitu. Karena tidak mungkin kan sebagai pengusaha dia melakukan itu sendiri. Ya, tetapi dia membutuhkan orang lain, tetapi harus kemudian juga dengan bijaksana. Jangan sampai mengeksploitasi orang. Bekerja keras, bekerja dengan sepenuh hati, tetapi kemudian upahnya sedikit begitu. Ya walaupun sedikit atau banyak itu relatif ya Pak Gunawan ya. Tetapi tentu kan ada hitung-hitungannya dalam perusahaan, tiap-tiap perusahaan berbeda begitu. Tapi intinya adalah jangan sampai kita menggaji orang semaunya kita padahal dia sudah bekerja keras begitu, tapi upahnya diberikan sangat sedikit. Berarti ini juga sebuah peringatan ya Pak Gun ya, untuk kita tidak berlaku seperti itu. Kemudian Pak Gun, berarti kesimpulannya dari Yakobus pasal 5 berkaitan dengan harta dan berkaitan dengan sebagai pemimpin, ini berarti kita juga harus sadar bahwa mereka itu yang ditekan itu juga punya Tuhan. Yang dia bisa ngadu kepada Tuhan. Dan kemudian kita harus sadar bahwa kita berhadapan dengan yang di belakang mereka. Jadi kita jangan merasa ini kan duitku. Kalau kamu mau kerja sama aku ya silahkan. Kalau mau terima segini silahkan. Kalau enggak ya enggak usah. Kita enggak boleh bersikap seperti itu. Karena ketika mereka berseru kepada Tuhan maka kita juga harus berhadapan dengan Tuhan yang menjadi pembela mereka. Kira-kira begitu. Ini warning yang luar biasa ya Pak Gun ya. Jadi kita enggak boleh main-main loh. Jangan kita ngelihat anak buah kita ini enggak berdaya. Tapi kita ngelihat siapa di balik atau di belakang orang-orang seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi memang ini kritik kepada orang kaya yang jahat, kejam. Tapi sebetulnya ada catatan juga bahwa sebagai karyawan kita punya tanggung jawab juga untuk bekerja seperti kepada Tuhan, kan gitu. Bukan saja kita jujurnya itu seperti ini milik Tuhan, tetapi juga etos kerjanya dan sebagainya. Tapi kita itu tidak membicarakan itu karena memang Yakobus kritiknya bukan semua orang kaya, bukan. Orang kaya yang jahat gitu. Karena masih banyak orang kaya yang baik gitu. Itu juga mungkin ya Pak Gun ya. Ini kan kita berbicara mengenai orang kaya. Orang kaya yang dalam tanda kutip yang kurang baik begitu ya. Mungkin juga harus ingat bahwa sebagai orang kaya yang anak Tuhan begitu ya, orang percaya, yang dia harus menyadari bahwa kalau dia diberikan oleh Tuhan kekayaan, dia harus ngerti tujuannya apa begitu. Jadi tujuannya bukan untuk diri sendiri, tetapi bagaimana dia bisa berbagi kepada orang lain, khususnya kepada orang yang memang berjasa bagi dia. Kira-kira begitu ya. Jadi harus sadar bahwa tujuannya Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Begitu ya. Nah, kita sekarang masuk dalam sebuah judul yang namanya orang jahat nampaknya seperti lebih beruntung daripada orang benar. Ini ya. Jadi nampaknya ya. Jadi saya akan mengajak kita membuka Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Ini tulisan dari Asaf. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah ini apa ya? Ini luar biasa. Ini Mazmur itu kan apa? Cerminan apa yang ada di hati dan di pikiran. Asaf berkata, aku cemburu, aku iri. Aku gak terima Tuhan dengan keadaan ini. Keadaan seperti apa? Aku melihat orang fasik. Orang fasik itu orang bisa punya kekayaan, orang yang punya kekayaan atau
kedudukan atau apapun. Lalu mereka jahat kepada orang benar, tapi nasibnya mujur, nasibnya beruntung. Aku nggak terima Tuhan. Gitu. Itu kira-kira omongan daripada Asaf. Ayat 4. Sebab alasannya kenapa dia merasa Tuhan itu tidak adil. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Kadang-kadang dalam hati orang itu kalau ngelihat ada orang jahat, lu kok orang yang benar malah yang meninggal dunia. Kok bukan dia yang jahat itu yang meninggal misalnya. Lalu dia mengalami kecelakaan, lu kok cuma lecet. Sekalian biar dia cacat kan gitu. Kita itu bayangan itu yang terjadi pada Bani Asaf. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Wah ini jahat tapi nggak ngalami kesulitan ya. Seperti Ayub gitu. Waduh. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Yang satu kena sakit, dia selamat. Yang satu meninggal karena COVID, dia kena COVID tapi hidup lagi. Jadi apa? Tetap hidup. Jadi apa ya? Seakan-akan ini ya apa? Asaf itu merasa keberatan. Tuhan, mana keadilanmu? Ini kok ada orang benar kok malah hidupnya lebih susah nampaknya daripada orang jahat gitu. Itu kan ayat 5. Aku melihat kemujuran orang fasik. Loh, mujur itu kan beruntung. Ya, jadi apa ya? Kerjaan sukses, sakit tidak ada, mereka jadi gemuk, senang, hidup tanpa Tuhan, foya-foya. Tapi hidup mereka kok sepertinya aman-aman saja gitu. Jadi orang jahat itu sukses itu, lalu orang benar itu bisa menderita, itu berita Alkitab. Itu sebabnya kita tidak boleh ngomong gini. Kalau sudah hidup benar, Tuhan pasti berkati dan tidak ada masalah. Siapa bilang? Siapa bilang? Ini kita lihat. Orang jahat justru sepertinya keberkatan, tapi bukan dari Tuhan. Ayub juga orang benar, tapi menderita. Jadi apa ya? Kita jangan terlalu ukuran itu dengan harta dan kemujuran hidup di dunia. Tapi bagaimana hidup rohani kita? Menurut Allah itu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. 73 ayat Mazmur 73 ayat 13 sampai 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganmu tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap hari. Lah ini luar biasa. Terus Asaf itu ngomong gini, Tuhan, apa gunanya aku hidup benar? Membasuh tanganku yang tidak bersalah artinya tanganku itu tidak pernah nyusahin orang. Pikiranku juga tidak pernah rencana nyusahin orang. Hidupku benar, bersih itu. Mempertahankan hati yang bersih. Jadi dari hati kan keluar tindakan, dari hati keluar omongan. Sumbernya ini bersih. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Aku sakit, ditipu dalam usaha. Lalu ada banyak keluhan. Makanya dia berkata, sepanjang hari aku kena tulah. Kena hukum setiap pagi. Baru bangun tidur, sudah masalah muncul. Di mana Tuhan keadilan yang engkau perlakukan di bumi ini? Itu kira-kira apa ya?
isi hati yang dicurahkan dalam Mazmur 73. Ini Mazmur yang luar biasa. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya. Itu Mazmur 73 ayat 17 sampai 19. Ini endingnya. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ini kan Asaf mau mengatakan, aku emosi Tuhan. Aku gak terima. Orang benar sengsara. Orang jahat mujur, beruntung. Ini kan hatinya dipenuhi dengan apa ya. Ini Tuhan tidak adil. Lalu dia kan, Bani Asaf ini kan orang yang menjadi penyanyi di Ka'bah Allah. Kan itu ada persiapannya. Nah sebelum dia tugas nyanyi itu memuji Tuhan dengan alat musik dan dengan suaranya. Dia masuk ke hadirat Tuhan dulu. Mempersiapkan diri. Nah di situ, walaupun tidak ditulis secara, Tuhan itu seperti memberi penglihatan mengenai akhir hidup orang kaya yang jahat itu. Yang nampaknya di bumi beruntung. Nah ini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi mungkin dia memuji, menyembah Allah, lalu dia rasa hadirat Tuhan. Lalu Tuhan kasih dia vision, penglihatan mengenai akhir hidup orang-orang yang seperti itu, yang katanya beruntung. Lalu dia melihat seperti telur di ujung tanduk yang sewaktu-waktu jatuh, hancur. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ini enggak usah tunggu ada hujan atau ada orang nyenggok. Tapi kata-kata di tempat licin itu sewaktu-waktu mereka bisa hancur. Dalam sekejap mata, lenyap, habis karena kedahsyatan. Jadi ketika dia menghadap Tuhan, mulai belajar menyembah, itu kemarahan, protes yang ada dalam hati dan pikiran itu mulai reda. Lalu Tuhan kasih penglihatan. Ini loh akhirnya hidup mereka. Jadi, saudara perhatikan ayat 17 bagian. Sampai aku masuk dalam ke tempat yang kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kita itu sekarang sedang melihat apa yang sedang mereka nikmati. Apa yang sedang mereka alami. Kok rasanya kok orangnya jahat tapi kok gak sakit. Orangnya jahat kok tambah kekayaannya. Gitu. Itu sekarang. Tapi Tuhan memperlihatkan akhir hidup mereka. Bagaikan telur yang ada pada sebuah tempat yang licin. Yang tidak lama lagi akan jatuh dan hancur. Jadi dengan lain kata, kita suka salah menilai Tuhan karena kita melihat apa yang sedang terjadi. Nah, Tuhan memperlihatkan apa yang nantinya akan dialami oleh orang-orang jahat itu. Mereka bagaikan telur yang ada di tempat licin, sewaktu-waktu mereka hancur. Itu kira-kira mengenai orang benar itu mengalami penderitaan. Ya, Pak Gun, ini sesuatu yang gak gampang ya untuk dijalani. Betul. Ya, karena pemazmur sendiri ngalami. Iya, dia mengatakan aku cemburu. Iya. Artinya aku gak terima. Betul. Ya, aku protes sama Tuhan. Kok begini begitu ya? Iya. Karena dia melihat ada orang-orang fasik, mujur,
mereka sehat, mereka gemuk, nggak kena tulah. Ya. Dan kalau kemudian dikatakan bahwa pemazmur berkata bahwa dia iri, ya sudahlah, wong cuma iri begitu. Tetapi di dalam Mazmur 73 ayat 13-14 yang sudah dibacakan tadi juga, di sana dikatakan bahwa dia yang benar itu sepanjang hari kena tulah. Ya. Ya, sepanjang hari kena hukuman, itu jelas ayatnya bilang ayat 14. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi kalau dia cuma melihat orang-orang fasik itu sepertinya diberkati, sehat, gemuk, banyak hartanya, dia iri, ya sudahlah. Memang kita juga mungkin banyak orang bisa seperti itu. Tetapi yang lebih kontradiktif lagi adalah orang benar. Tiap pagi, berarti kan tiap hari itu. Ya. Kena tulah dan kena hukum. Ini rasanya kan nggak gampang ya Pak Gun ya. Dan kelihatannya tidak adil. Iya, hidup benar kok menderita. Gimana Pak Gun, tolong penjelasannya bagaimana ini. Benar tapi kok menderita. Ini kan nggak gampang. Kalau ngelihat orang fasik diberkati ya udahlah. Tapi ini wong aku benar loh, hidupku benar, tapi aku menderita nih. Banyak orang pasti nggak bisa terima hal seperti ini. Bisa tolong memberikan penjelasannya Pak Gunawan. Ini memang tidak mudah ya. Jadi apalagi ini pelayan Tuhan. Asaf itu pelayan Tuhan yang seminggu sekali itu masuk di Ka'bah di rumah Tuhan. Jadi ini memang Alkitab itu tidak mengajarkan kita terima Yesus. Tidak ada sakit, tidak ada bangkrut, tidak ada malapetaka. Nah, Alkitab tidak mengajarkan itu. Kita salah kalau kita berkata, lalu kalau kita benar, kita tidak kesenggol masalah. Apa dosa daripada Ayub? Itu kan gini loh. Saya pakai Ayub ya. Ini tidak usah Asaf. Jadi gini. Salah satu bahaya ketika Tuhan memuji kita di hadapan setan. Itu. Tuhan ngomong gini sama setan. Tidakkah engkau lihat Ayub? Aku lihat. Bagaimana dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iya, karena kamu kasih kekayaan. Kan itu. Coba kekayaan itu kamu ambil. Kekayaan diambil. Tetap aja Ayub setiap ada Tuhan dan tidak menyangkal. Nah, coba kau kasih penyakit. Anaknya mati. Keluarganya hilang. Masa dia akan tetap setia sama engkau? Jadi kadang-kadang dipuji Tuhan di hadapan setan itu ada risikonya. Kita cuma mempertahankan, aku ikut engkau tidak karena kekayaan. Aku ikut engkau bukan karena lalu aku tidak kena sakit. Di tengah sakit, di tengah bangkrut, di tengah aku tetap setia sama engkau. Nah itu komitmen yang istilahnya heroik dari orang percaya. Ya. Jadi memang Tuhan itu ya kalau izinkan itu kan supaya dia bisa ngelihat. Kamu itu nyari aku itu untuk apa? Biar tetap sehat, tetap jaya, gak ada masalah. Atau dalam segala masalah, suka duka, air mata atau tertawa. Aku tetap setia kepada engkau. Nah itu sebetulnya yang Tuhan mau lihat. Gitu. Ya. Jadi buat Tuhan, harta habis bangkrut gak jadi masalah. Karena dalam kisah Ayub dia bisa memberkati 2 kali lipat. Kan gitu. Mau tubuhnya 6 bulan hingga busuk sekali bau dari sakit yang diderita oleh Ayub. Gak jadi masalah, Tuhan bisa pulihkan kok. Itu. Jadi di sini kita ngelihat Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah menimpa kita untuk melihat komitmen kita kepada Tuhan.
Itu. Apakah di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, kita tetap berkata, Engkau Tuhanku. Gitu. Ya, introspeksi buat kita. Apakah kita mengiring Tuhan? Ya. Kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu karena memang kita percaya kepada Dia dan mau setia kepada Dia, atau karena embel-embel berkat, sehat, makmur, beruntung, dan sebagainya. Mungkin ujian buat setiap orang percaya. Apakah betul. kita ikut Dia itu hanya karena kita mau mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan dari kita percaya kepada Dia, atau memang kita percaya karena memang kita tahu Dia adalah Tuhan yang mempunyai kedaulatan atas hidup kita. Mungkin belajar juga dari istri Ayub, ya Pak Gun ya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang tidak baik. Karena ketika kita menerima yang tidak baik juga itu ujian iman kita untuk kita boleh next level lagi dalam kehidupan spiritual. Kira-kira begitu. Walaupun nggak gampang ya Pak Gun. Apalagi orang-orang yang merasa ketidakadilan. Orang yang memperkosa keluar anaknya atau istrinya, yang merampas hartanya, yang membakar rumahnya, membakar perusahaannya, dia masih tetap bisa lenggang-lenggang kangkung jalan, senang-senang, sementara dia masih tetap ada di dalam tekanan batin karena masalah yang besar, tapi dia ngelihat itu kok nggak dihukum Tuhan, kok masih tetap enak, masih tetap jalan-jalan dan sebagainya. Itu nggak gampang untuk menerima kondisi seperti itu. Dan seperti yang Asaf tadi, ada rasa iri hati, ketidakadilan, bahkan mungkin kemarahan ya. Tapi mungkin harus belajar untuk melihat bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada sesuatu itu, Tuhan punya rencana ya Pak Gun ya. Sekali lagi memang nggak gampang, tapi kita ngikut Tuhan itu tujuannya apa sih? Betul. Jadi gini loh, Tuhan tuh mau lihat komitmen kita di waktu senang dan di waktu susah. Di waktu senang kadang-kadang kita justru lupa Tuhan. Karena Tuhan kasih kita mainan yang namanya berkat atau uang. Gitu. Tapi di waktu susah kita lebih ada kemungkinan kita tinggalkan Tuhan. Jadi memang di waktu senang dan susah itu merupakan ujian orang percaya. Untuk dilihat oleh Tuhan. Ini kualitas anakku ini seperti apa. Gitu. Kan kita bisa lihat orang-orang yang setelah diberkati, lalu kadang-kadang karena urusan bisnis, lalu pelayanan ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, kan gitu. Jadi menerima kekayaan yang besar juga ada godaannya, walaupun dia orang benar gitu loh. Tetapi menerima penderitaan juga ada masalahnya juga gitu. Jadi memang akhirnya Tuhan akan melihat, oh ini diberkati, lolos. Tetap setia sama Tuhan, memberi waktu. Dalam penderitaan, tetap komitmen. Nah itu yang Tuhan cari. Komitmen kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jadi bukan apa kata orang, bukan situasi yang menyenangkan, tetapi bagaimana Tuhan melihat iman kita dan komitmen kita kepadanya. Itu yang penting ya Pak Gun ya. Betul. Ya. Pak Gun, ada juga godaannya begini. Tadi kita kan berbicara mengenai kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang benar. Ada godaan juga Pak Gun, bisa ada godaan juga. Kalau gitu ngapain aku hidup benar? Ya udah nggak usah hidup benar aja. Hidup nggak benar malah lebih enak kok. Ngapain aku hidup benar tapi ternyata susah, kan ada godaan. Ya udah kalau begitu udah aja nggak usah bener lah hidupnya seperti orang lain aja yang nggak bener tapi kok hidupnya sehat. Mungkin ada pemikiran seperti itu di tengah-tengah kondisi yang tertekan. Ada orang yang bisa seperti ya udah ngapain? Udah tinggalkan Tuhan aja. Bagaimana Pak Gun, tolong dijelaskan. Itu omongan dari Asaf. Itu omongan dari Asaf. Di dalam ayat 13 dari Mazmur 73. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Percuma
orang Jawa bilang bocah, sudah sungguh-sungguh tetap. Tapi itu memang apa ya? Itu akhirnya bagaimana kita meresponnya. Akhirnya kita baliknya bagaimana kita merespon hal positif atau negatif yang terjadi dalam hidup kita. Itu. Respon inilah yang Tuhan lihat gitu. Nah, Tuhan tidak lihat mengenai kita kaya atau kita miskin, tidak. Kepada orang kaya memang tadi ada banyak kecaman. Tetapi kepada orang miskin kalau lalu dia kerjanya sebagai buruh tidak sungguh-sungguh, ya. Aku gajinya kecil, aku sesuaikan. Aku juga mau santai-santai kan gitu. Nah, itu juga Tuhan ngelihat responnya, baik karyawan maupun pengusaha harus berespon yang benar gitu. Ya, jadi kita tidak boleh lalu karena apa ya, karena kita karyawan kita lalu dia yang harus berubah. Dua-dua memberi apa ya, sikap yang saling memperhatikan. Kepada buruh punya komitmen kerja yang baik. Kepada majikan memberi apa sesuai dengan standar yang ada. Jadi, balance antara hak dan kewajiban. Ya. Jadi saya pikir kalau itu dijalankan, saya pikir kita aman. Dan kembali kepada tadi kesulitan yang dialami oleh orang-orang benar adalah bagaimana kita merespon ya Pak Gun. Iya. Ketika ada dan ini juga mungkin saya lihatnya mungkin ini juga kasuistik ya Pak Gun. Artinya tidak global itu akan terjadi pada semua orang betul, ya. Tetapi Tuhan melihat seperti Ayub, oh dia nih bisa nih Ayub, tapi mungkin yang si Ayub nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Jadi tergantung dari Tuhan melihat kita itu memang kuat atau enggak, mungkin begitu Pak Gun. Ya. Dan Tuhan itu misalnya isinya Ayub ngomong begitu, kita tidak mendengar bahwa isinya Ayub itu kemudian mati. Malah oleh Alkitab dikatakan dia mendapat kesempatan untuk melahirkan 10 anak lagi. Itu. Jadi Tuhan itu apa ya? Kalau orang Jawa bilang pangerten gitu ya. Mau memahami kalau kita itu apa ya? Komitmennya itu enggak beres. Dia mau apa ya? Mau mengerti gitu. Jadi Yunus saja yang lari dari tugas, Tuhan kasih kesempatan lagi kok. Jadi Tuhan itu apa ya? Kita orang percaya itu bisa gagal dengan standar yang Tuhan kenakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau bangkit kembali, Tuhan kasih kesempatan kok. Jadi kita jangan takut apa ya? Aku kalau misalnya aku ngalami seperti itu gimana? Yang penting gagal tidak menjadi masalah asal bangkit kembali. Itu. Ya, tapi kalau tidak bangkit, nah itu, percuma aku. Tuhan sudah membuang aku, percuma. Nah terus dia tinggalkan sama sekali Tuhan, nah itu yang keliru. Karena di dalam Tuhan ada namanya hesed, kasih karunia yang luar biasa. Untuk memberi kesempatan ulang manusia yang jatuh, yang gagal supaya memperbaiki diri. Kalau bisa kita tidak gagal untuk mencapai standar yang Allah tetapkan. Ya. Tapi seandainya pun kita gagal, ada kemarahan, ada kekecewaan, rasa enggak terima, kok begini. Ini enggak adil. Tuhan tetap memaklumi kita. Iya, betul. Tapi nggak boleh kemudian Tuhan maklum ya udah aku begini, nggak begitu juga ya. Iya betul. Ya. Jadi. Tapi kita tetap bersyukur bahwa kita punya Allah yang hesed tadi. Iya. Memberikan kasih karunia kepada kita. Betul. Ini nampaknya kita tidak bisa melanjutkan judul baru ya. Karena waktu yang membatasi kita. Judul baru nanti akan kita bicarakan dalam kesempatan yang akan datang. Gitu ya. Kita akan akhiri
pendalaman Alkitab ini, kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan akan pendalaman Alkitab ini dalam tangan Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat seluruh pendengar pendalaman Alkitab ini. Kalau kami karyawan, walaupun gaji kami tidak ideal seperti yang kami harapkan, ajar kami memberi respon yang baik, tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Engkau memberi berkat kepada kami hingga kami berlimpah. Jadikan kami orang percaya yang tidak kejam atas bawahan kami. Kadang masalah-masalah yang terjadi menimpa hidup kami. Dan melihat orang lain lebih beruntung. Ajar hati kami tidak terganggu. Dan marah kepada Tuhan. Kenapa? Orang lain yang tingkah lakunya buruk. Tuhan jaga pelihara. Tapi aku yang setia kepada Engkau. Tuhan izinkan mengalami kesulitan. Ajar kami untuk memberi respon yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan demikian selesai sudah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan memberkati.